warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat tayangan YouTube tentang pengobatan yang di dalamnya terdapat penyimpangan akidah, meskipun dikatakan itu adalah ruqyah. Bisa saja ini adalah ruqyah yang tidak syar'i atau ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang ingin kami bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana penyimpangan akidah yang akhirnya nanti mempengaruhi orang yang menontonnya tentang masalah ruh, arwah. Kita sering melihat seorang yang mengobati atau dikatakannya meruqyah bertanya kepada pasien yang ketika itu pasien dalam keadaan tidak sadar atau sedang kesurupan. Kemudian pasien itu menjawab bahwa yang sekarang berbicara adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu bercerita tentang hal-hal yang seolah-olah itu adalah kebaikan, pesan-pesan supaya rajin beribadah. Kemudian dia juga bercerita tentang keadaan apa yang dialaminya sekarang ketika dia sudah mati, apa yang dialaminya di dalam kubur, dan lain-lain sebagainya, yang seolah-olah itu adalah suatu kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama. Padahal penyimpangan akidah yang sangat mendasar ketika kita melihat tayangan ini adalah bahwa kita diberikan pemahaman orang yang sudah meninggal itu bisa kembali berinteraksi, bahkan berbicara dan bercerita kepada orang yang masih hidup tentang kondisinya di alam barzah. Maka ketika ini terjadi, masyarakat, orang-orang awam yang tidak memahami akidah dengan benar akan meyakini bahwa yang berbicara adalah ruh orang yang sudah mati. Padahal kita sudah mengetahui di dalam agama kita sumber akidah, keyakinan dan keimanan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita bahwa apabila seseorang sudah mati, maka dia tidak akan bisa lagi berinteraksi atau kembali lagi ke alam dunia, alam orang yang masih hidup. Kemudian dia bahkan bercerita tentang apa yang dialaminya. Padahal sesungguhnya orang itu tidak bisa lagi keluar dari alam barzah. Dia sudah berada di alam barzah. Orang yang sudah meninggal itu tidak mampu lagi mempengaruhi orang yang sudah hidup, orang yang masih hidup. Maka inilah penyimpangan akidah yang sangat mendasar yang kita lihat. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki channel YouTube yang memiliki banyak pengikut atau penggemar, kita sebut saja namanya seorang wanita yang sudah terkenal, yaitu Ibu NT, atau seorang laki-laki yang punya pondok pesantren, ya kita sebut namanya GI. Sering kita lihat mereka mengobati, kemudian pasien itu, ya, yang berada di dalam badan pasien itu jin, itu berusaha menyesatkan akidah orang-orang yang sudah menontonnya. Ya, seolah-olah memang yang berbicara itu adalah orang yang sudah mati tersebut untuk memberikan pesan-pesan kebaikan supaya di dalam hidup, ketika dia masih hidup, ketika kita masih hidup, tidak boleh berbuat dosa. Ini dibungkus dengan pesan-pesan yang baik, padahal penyelewengannya sangat mendasar, yaitu ruh orang yang sudah mati tidak akan mungkin lagi berbicara atau memberikan pesan-pesan, ya, kepada orang yang masih hidup. Ya, justru orang hiduplah yang bisa mempengaruhi kehidupan orang yang ada di alam barzah, yaitu dengan doa-doa yang kita kirimkan kepada mereka. Ya, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa banyak sekali tayangan-tayangan seperti itu yang menyesatkan pemahaman orang-orang awam. Ya,
Inilah bahayanya mendatangi dukun atau orang-orang yang berpenampilan seperti ustadz, tapi ternyata dia dukun. Ya, jadi siapa sebenarnya yang berbicara ketika itu? Yang berbicara itu tentu saja syaitan dari kalangan jin. Ya, yang mampu menceritakan kondisi kehidupan orang yang bersangkutan yang dia mengaku sebagai orang itu ketika masih hidup. Bisa saja itu adalah jin korinnya yang mengetahui seluk-beluk kehidupan orang yang sudah mati itu. Ya, kita sering mendengar atau di dalam ru'yah pun kita sering menjumpai ada seorang yang sudah meninggal. Kemudian orang yang sudah meninggal ini memiliki sahabat. Suatu ketika sahabatnya kesurupan dan jin yang merasukinya mengaku bahwa dia adalah orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian dia menangis dan mengatakan bahwa ingin berjumpa dengan ibunya. Kemudian dipanggillah ibunya. Datang ibunya, keduanya berpelukan, ya, saling melepaskan rindu. Padahal jin tadi yang berpura-pura sebagai anaknya. Kemudian jin tadi berpesan, ya, setelah dia mengaku anaknya, bahwa dia butuh didoakan, dia butuh kiriman pahala dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran dan sebagainya, dan orang-orang yang mendengarnya menjadi yakin. Dan penyimpangan akidahnya di sini adalah orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang ada di sekitar situ meyakini bahwa yang berbicara itu adalah orang yang sudah mati tadi. Inilah bahayanya, ya, kalau kita berbicara tentang akidah tanpa sumber yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari keyakinan yang salah, karena kita tidak akan selamat ketika kita menjumpai Allah dengan keyakinan yang salah tentang akidah, karena kita wajib meyakini, keyakinan kita wajib sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.